Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani Putri Ahnur dengan NIM 20123054 dari kelas 6I, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan membuat tugas video book chapter untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Ibu Rina Juliana MPDI dengan mata kuliah Usul Fikih 2. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang istihsan. Sebelum masuk ke pembahasan, mungkin masih ada yang belum terlalu paham apa itu istihsan. Jadi, istihsan ini adalah salah satu cara ulama dalam menetapkan hukum Islam dengan memilih keputusan yang dianggap lebih baik dan lebih bermanfaat untuk umatnya. Cara ini digunakan supaya hukum Islam tetap bisa diterapkan sesuai dengan keadaan yang sudah ada, tetapi tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Kalau kita lihat di zaman sekarang, masalah yang muncul di masyarakat semakin banyak dan semakin berkembang. Tapi tidak semua masalah itu bisa langsung ditemukan jawabannya di dalam Al-Quran maupun hadis secara jelas. Karena itu, para ulama menggunakan metode istihsan untuk membantu menetapkan hukum. Istihsan ini dipakai ketika hasil kias atau aturan yang berlaku secara umum dirasa kurang tepat jika diterapkan pada kondisi tertentu. Tujuan utamanya bukan untuk mengubah hukum Islam, tetapi supaya hukum Islam yang ditetapkan bisa lebih adil, lebih mudah dijalankan, dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekarang kita masuk ke kajian teori. Yang pertama, kita akan bahas tentang macam-macam istihsan. Ini saya akan menjelaskan 3 macam-macam istihsan. Yang pertama, istihsan bi al-urf. Artinya, penetapan hukumnya berdasarkan kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat. Tetapi, tentu saja adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, contoh dari istihsan ini adalah di zaman sekarang seperti jual beli di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Nah, sekarang kita bisa membeli barang di Shopee atau Tokopedia dengan cukup kita klik tombol beli, melakukan pembayaran, lalu barang dikirim. Nah, tidak ada ijab kabul secara langsung seperti zaman dahulu. Walaupun berbeda dengan akad jual beli yang di zaman dahulu, transaksi seperti ini tetap diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak melanggar aturan syariat. Macam-macam istihsan yang kedua adalah istihsan bi al-darurah. Istihsan ini digunakan ketika ada keadaan darurat atau keadaan yang benar-benar memaksa. Dalam Islam, jika seseorang sedang mengalami keadaan darurat, biasanya ada keringanan hukum. Misalnya seseorang yang sedang sakit sehingga dia tidak mampu berpuasa, nah orang tersebut diperbolehkan tidak berpuasa dan bisa menggantinya di hari lain. Jadi Islam tidak ingin memberatkan umatnya ketika sedang mengalami kesulitan. Macam-macam istihsan yang ketiga adalah istihsan bi al-qiyas al-khafi. Maksudnya, memilih kias atau perbandingan hukum yang dianggap lebih tepat dibandingkan kias yang terlihat secara umum. Contohnya, ketika seseorang yang lupa makan saat sedang berpuasa. Kalau dipikir secara umum, makan memang membatalkan puasa. Tetapi karena orang tersebut benar-benar lupa, maka puasanya tetap sah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam juga melihat niat dan keadaan seseorang, bukan hanya melihat perbuatannya saja. Jadi, dari ketiga macam istihsan ini, kita bisa memahami bahwa istihsan bukan berarti membuat hukum baru sesuka hati, tetapi istihsan digunakan agar hukum yang diterapkan tetap sesuai dengan tujuan Islam, yaitu memberikan kemudahan dan manfaat bagi manusia. Selanjutnya, kedudukan istihsan. Tidak semua ulama memiliki pendapat yang sama tentang istihsan. Ada ulama yang menerima metode ini, tetapi ada juga yang tidak menggunakannya.
Mazhab Hanafi dan Maliki menerima istihsan karena mereka berpendapat bahwa metode ini dapat membantu menyelesaikan persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kias yang biasa. Nah, menurut mereka, selama tetap berdasarkan dalil yang kuat dan tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis, maka istihsan boleh digunakan. Tetapi Imam Syafi'i tidak menerima istihsan karena menurut beliau, jika digunakan hanya berdasarkan pendapat pribadi atau perasaan semata, menurut beliau, hukum harus tetap berdasarkan dalil yang jelas, seperti dari Al-Quran, hadis, ijma, ataupun qiyas. Jadi Imam Syafi'i ini khawatir jika istihsan disalahgunakan untuk menetapkan hukum tanpa dasar yang kuat. Materi selanjutnya adalah analisis konsep dan dalil istihsan. Pertama, kita masuk ke dalilnya dulu. Ada salah satu dalil yang menjadi dasar istihsan, yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran atau kesulitan bagimu. Nah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi manusia dan tidak menghendaki kesulitan. Analisis konsepnya, dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Islam adalah agama yang tidak ingin memberatkan umatnya. Karena itu, jika ada beberapa pilihan hukum, maka boleh dipilih hukum yang lebih ringan selama tetap sesuai dengan syariat. Jadi, tujuan istihsan adalah mencari keputusan yang paling baik dan paling membawa manfaat untuk umat manusia. Selanjutnya, pendapat para ulama dan contoh kasus. Di sini, menurut Imam Abu Hanifah, istihsan boleh digunakan ketika hasil kiasnya itu membuat orang mengalami kesulitan atau tidak membawa manfaat. Karena itu, beliau memilih hukum yang dianggap lebih tepat agar tujuan syariatnya agar tetap tercapai. Contoh kasusnya bisa kita lihat dari contoh penggunaan QRIS. Sekarang banyak orang membayar menggunakan QRIS tanpa menggunakan uang tunai. Walaupun pada zaman Rasulullah belum ada sistem pembayaran seperti ini. Nah, penggunaannya tetap diperbolehkan karena hanya merupakan alat pembayaran. Selama transaksi tersebut tidak mengandung riba, penipuan, maupun perjudian, maka hukumnya tetap boleh. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum Islam bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan aturan syariat. Materi yang terakhir yaitu analisis penulis. Menurut saya, istihsan ini penting karena kehidupan sekarang sudah jauh berbeda dengan zaman dahulu. Teknologi terus berkembang, cara orang bertransaksi juga berubah-ubah, dan masalah yang muncul juga semakin banyak. Kalau semua hukum dipahami secara kaku, mungkin akan sulit diterapkan di kehidupan yang sekarang. Makanya, istihsan ini membantu supaya hukum Islam tetap bisa mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap berpegang pada Al-Quran dan hadis. Jadi menurut saya istihsan ini bukan berarti mempermudah semua hal atau membuat aturan baru sesuka hati siapapun. Justru istihsan ini membantu para ulama memilih keputusan yang paling baik, paling adil, dan yang paling bermanfaat untuk masyarakatnya. Baik, demikian presentasi dari saya mengenai istihsan. Semoga dari materi ini kita bisa memahami bahwa istihsan ini adalah salah satu metode dalam hukum Islam yang digunakan untuk mencari keputusan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih bermanfaat bagi umat manusia tanpa keluar dari ajaran Al-Quran dan hadis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.